Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Mengapa ada banyak orang di luar sana salah mengerti iman Kristen, salah memahami siapa itu Yesus? Yang kelima adalah karena hanya mencari kesalahan, bukan kebenaran. Jadi ada banyak orang yang hanya sekedar bertanya, bukan bertanya karena tidak tahu, tetapi karena mencari kesalahan. Nah, ini adalah sesuatu hal kebodohan, kekeliruan, dan kedangkalan yang luar biasa. Jadi seharusnya kalau Anda bertanya berarti Anda memperdalam apa yang Anda tidak tahu tentang itu. Atau memang Anda tidak tahu, maka Anda bertanya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bagus dan berbobot. Saya kira ini penting bagi kita. Ada 5 hal yang boleh saya sampaikan mengapa di luar sana ada banyak orang yang pada akhirnya begitu menyeleweng dan begitu menyatakan hal-hal yang tidak benar tentang iman Kristen. Saya kira ini jelas. Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Karena pemeliharaan Taurat, Zabur, Injil itu dulu, Pak, diserahkan kepada nabinya. Kepada siapa? Nabinya. Taurat diserahkan kepada Musa, dia yang menjaga Taurat itu. Zabur kepada Daud, Daud yang menjaganya. Injil kepada Isa, Isa yang menjaganya. Ketika nabi-nabi ini sudah wafat, pemeliharaan kitab suci ini berpindah tangan kepada umatnya. Nah, oleh umatnya kitab suci ini diotak-atik, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi, kata Allah dalam Quran. Mereka rubah-rubah isi kitab suci itu sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ketika Al-Quran datang, Pak, turun, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran itu tidak lagi diserahkan kepada nabinya. Karena berangkat dari pengalaman sebelumnya, kitab suci dirubah-rubah, maka ketika Al-Quran turun, pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad dan tidak pula kepada umatnya. Nanti dirusak lagi. Langsung di take over, diambil alih oleh Allah pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keotentikan, keaslian, kemurnian daripada Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang ada sekarang, Pak, Bu, sama persis dengan Al-Quran yang diterima Nabi 15 abad yang lalu. Sama persis, bahkan sampai hari kiamat Al-Qurannya sama. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran itu? Salah satunya cara Allah menjaga keutuhan Al-Quran dimudahkan. Menyalahpahami siapa itu Yesus, siapa itu Rasul Paulus, dan bagaimana memahami ayat-ayat Alkitab. Paling tidak ada 5 poin mengapa ada banyak orang di luar sana begitu sesat dalam berpikir, begitu keliru dalam berpikir. Karena di luar sana kita menemukan ada banyak orang pelintir ayat-ayat Alkitab. Banyak orang yang menyelewengkan ayat-ayat Alkitab, menyalahartikan, mengsalahpahami. Ada banyak orang. Yang pertama itu, teman-teman, itu karena ketidaktahuan mereka dan ketidak pernah belajar tentang firman, belum pernah meneliti, belum pernah baca Alkitab. Nah, jadi poin pertama adalah mengapa ada banyak orang di luar sana yang salah memahami, pelintir sana sini dan menyatakan hal-hal yang keliru luar biasa.
Itu karena ketidaktahuan mereka dan tidak pernah belajar Alkitab dengan baik, apalagi meneliti. Karena firman Tuhan berkata, dan ini pernah dilakukan oleh Ezra, di mana Ezra itu dia bertekad untuk meneliti, membacanya, menelitinya, dan melakukannya. Maka di luar sana orang-orang yang banyak bacoknya aja, ya, sebenarnya mereka belum pernah belajar. Dan itulah bentuk ketidaktahuan mereka. Nah, yang kedua, mengapa ada banyak orang di luar sana itu menyalahpahami siapa itu Yesus, siapa itu Rasul Paulus, dan bagaimana memahami ayat-ayat Alkitab. Itu karena mereka hanya copot ayat-ayat Alkitab. Copot sana sini, copot ini, copot itu. Nah, ini adalah kekeliruan yang luar biasa. Orang-orang di luar sana. Sehingga mereka begitu keliru kalau menyampaikan siapa itu Yesus, bagaimana itu Alkitab. Karena apa? Karena hanya copot ayat tanpa mengerti konteks dari teks itu. Nah, itu poin yang kedua, mengapa ada banyak orang di luar sana ya menyelewengkan, framing, pelintir ayat-ayat Alkitab. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah karena hanya ikut-ikutan kata orang. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ada banyak orang di luar sana yang menyatakan sosok jadi guru, ya, padahal dia guru yang sama sekali tidak bertanggung jawab dengan ajarannya. Dan orang yang mendengarkan ini hanya ikut-ikutan saja apa yang dikatakan oleh si guru yang tidak bertanggung jawab itu. Dan pada akhirnya narasi-narasi yang diucapkannya itu sama sekali tidak bertanggung jawab dan penuh kekeliruan yang luar biasa. Nah, ini adalah kekeliruan orang-orang yang sering, ya, dalam tanda kutip, ya, menghina dan mempelintir ayat-ayat yang sesungguhnya kata Alkitab itu. Nah, itu poin yang ketiga. Ialah ikut-ikutan saja. Yang keempat, mengapa ada banyak orang di luar sana yang begitu ngaco luar biasa dalam menyampaikan tentang iman Kristen? Poin yang keempat, karena salah menafsirkan isi Alkitab itu. Jadi dia baca, langsung dia tafsirkan sesuai otaknya, sesuai pemikirannya, sesuai apa yang dia pahami, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tujuan maksud tertentu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat salah luar biasa. Ini sesuatu hal yang sangat keliru luar biasa. Itu karena apa? Karena salah menafsirkan atau mengerti ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Nah, jadi jelas itu ya. Maka yang terakhir, mengapa ada banyak orang di luar sana salah mengerti iman Kristen, salah memahami siapa itu Yesus. Yang kelima adalah karena hanya mencari kesalahan, bukan kebenaran. Jadi ada banyak orang yang hanya sekedar bertanya, bukan bertanya karena tidak tahu, tetapi karena mencari kesalahan. Nah, ini adalah sesuatu hal kebodohan, kekeliruan, dan kedangkalan yang luar biasa. Jadi seharusnya kalau Anda bertanya berarti Anda memperdalam apa yang Anda tidak tahu tentang itu. Atau memang Anda tidak tahu, maka Anda bertanya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang bagus dan berbobot. Saya kira ini penting bagi kita, ada 5 hal yang boleh saya sampaikan mengapa di luar sana ada banyak orang yang pada akhirnya begitu menyeleweng dan begitu menyatakan hal-hal yang tidak benar tentang iman Kristen. Saya kira ini jelas.